Toyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini, NIM 1853-1126, lokal PAI 5B. Dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran perennialisme. Salah satu pendukung aliran perennialisme ini adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler. Hutchins pada tahun 1963 mengembangkan satu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap great books atau buku besar bersejarah dan berdasarkan buku-buku klasikal. Perennialisme menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu yang pertama Plato, kedua Aristoteles, dan ketiga Thomas Aquinas. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban Yunani kuno, serta ajaran Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Filsafat perennialisme ini dikenal dengan bahasa Latin Philosophia Perennis. Pendiri utama aliran perennialisme ini adalah Aristoteles sendiri. Kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas sebagai pemburu dan performa pada abad ke-13. Asas-asas filsafat perennialisme ini bersumber pada filsafat kebudayaan yang menyampaikan dua sayap, yaitu perennialisme teologis yang ada dalam pengayoman pada gereja Katolik, khususnya menurut interpretasinya Thomas Aquinas, dan selanjutnya perennialisme sekuler, yaitu pegangan terhadap cita dan ide filosofis Plato dan Aristoteles. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari lokal PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapatkan imbuhan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin, yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yang berarti kekal, abadi, selama-lamanya. Komarudin 2003. Kekal berarti terus-menerus, tidak terputus oleh sesuatu, misalnya nilai-nilai yang ada dalam agama yang bersifat dogmatis. Sementara penambahan isme berarti aliran atau golongan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gunawan bahwa isme di belakang mengandung pengertian aliran atau golongan atau paham. Gunawan 200. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, perennialisme diartikan sebagai continuing throughout the whole year, atau lasting for a very long time, yang berarti terus-menerus sepanjang tahun, abadi atau kekal. Jadi, perennialisme bisa didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Istilah filosofia perennis atau filsafat keabadian digunakan untuk pertama kalinya di dunia barat oleh Augustinus Stachus sebagai judul karyanya The Perennial Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1542. Aliran perennialisme dihadirkan sebagai landasan filosofis agar dalam pendidikan bahasa lebih terarah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat pada semua agama
yang ada di Indonesia. Dengan demikian, sehingga peran pendidikan secara langsung maupun tidak langsung berperan ikut mengontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Nita Nur Aini, NIM 18531114 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme. Bagian yang ketiga yaitu landasan filosofis perennialisme. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwasanya filsafat pendidikan ialah dua istilah yang memiliki makna dan hakikat masing-masing seorang pencipta atau pendapat. Dengan kata lain yaitu kegiatan pemikiran, keyakinan, atau sikap dari seorang individu yang memiliki ketenangan, emosi, dan penilaian. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional karena manusia terlahir dengan kemanusiaan yang sama. Aliran perennialisme ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Dalam aliran perennialisme ini juga menjelaskan bahwasanya manusia bersifat rasional karena unggul dalam intelektualnya dengan tidak meninggalkan seni keindahannya. Dan pada hakikatnya manusia memiliki potensi dasar yaitu kemauan, nafsu, dan pikiran, di mana ketiganya harus seimbang dan berjalan agar menjadi manusia yang kritis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Saumi akan menjelaskan tentang pandangan paralelisme terhadap pendidikan. Pandangan paralelisme tersendiri dibangun atas dasar ontologis bahwasanya bahwa pendidikan telah ada sejak dulu dengan adanya subjek yaitu individu yang menuntut ilmu. Aliran paralelisme berpendapat bahwa transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Pengetahuan yaitu hasil akhir atau informasi apabila seorang telah mencari kebenarannya, karena pada dasarnya setiap pendidikan mencari data yang valid agar mendapatkan tujuan akhir yaitu kebenaran. Dengan demikian, solusi untuk menumbuhkan rasa semangat untuk belajar adalah dengan mendisiplinkan diri. Disiplin mampu diraih dengan melalui disiplin eksternal terlebih dahulu. Jadi bahwasanya belajar sangat penting untuk memecahkan suatu masalah dengan metode mencari kebenaran pada sisi aliran paranialisme. Dengan tanda kutip, boleh mengikuti adanya perkembangan teknologi tetapi tidak meninggalkan atau menghilangkan nilai-nilai budaya aslinya. Pada aliran ini, aliran paranialisme, yang mana aliran ini adalah aliran masa lampau. Penerapan paranialisme dalam pendidikan sangat dibutuhkan agar individu tidak menghilangkan nilai budaya yang ada. Itulah saja presentasi tentang aliran paralelisme dalam pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.